menyinggung Islam, Saya mana ada menyerang pribadi. Yang kau bilang tadi apa tentang Pak Grisman? Intinya cuma bilang kalau agama Islam dulu, bahasnya bentar, agama Islam aja, jangan agama Kristen. Oh sorry Fione, Fione kok kalau muak jangan tonton. Ya anjing lagi nih, anjing lagi nih. Nggak mendidik lah. Yesus yang ngajarin aku menganjingkan orang. Saya tuh Yesus yang mengatakan perempuan tuh anjing. Nih, kamu bahas agamamu, kamu dalami agamamu, nggak usah dalami agama ini bukan orang. Islam. Grisman Dama Jaslin ini bukan Islam, dia Kristen. Orang saya yang membahas agama mereka Saya ngeliat sering konten Anda membahas tentang masalah ya, agama. memang saya kristolog. Saya kristolog. Agama, bahas tentang Muhammad, tentang Allahmu. Saya kristolog. Kamu nggak? Saya selalu. kristolog. Saya dari dulu sering Saya mengikuti kristolog. kamu. Saya kristolog. sering. Iya, nggak apa-apa. Terus masalahnya apa kalau saya bahas Kristen? Saya kan kristolog. Intinya kamu bahas tentang agamamu. Nggak usah. Saya jangan kayak anjing. Bisa saya tangkap gini. Kayak anjing. Emang ini nih berkat kepada anjing. Lebih mulia dari kamu. Berkat kepada anjing. Ya. Kamu lebih mulia daripada Yesus. Kamu lebih sakit hati. Kamu lebih sakit hati nggak dikata anjing? Gunakan medsos yang benar. Iya, diam dulu Gunakan gantian. medsos yang benar. Kenapa ini? Kalau kamu mencintai agamamu, bahas tentang Muhammad. Coba kalau saya bahas Muhammad seperti ini ya. Saya bahas. Kamu tanya sama Muhammad, udah diam dulu. Menyukai yang namanya. Diam dulu ya. Ini anak anjing ini nggak bisa dikasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Menyerang pribadi orang di sini. Anjing itu kalau sudah nggak apa, dia diserang orang yang diserang. Dan dia tidak pernah bisa diajak bicara gitu ya. Oke, Kak Fione, agamanya apa? Saya agamanya. Dan satu lagi ya. Kalian kalau punya sengketa di internal kalian, jangan kalian bawa-bawa agama kami. Dari tadi ku biarkan kalian mengurusi urusan agama kalian. Disenggol-senggol juga sama Islam juga kalian bawa-bawa. Kan nggak tahu diri itu. Kayak si Putra aja sama si Boy itu. Pak Grisman dari tadi nggak ada nyenggol-nyenggol Islam. Dia tetap Saya mana ada konsisten. menyerang pribadi.
Yang kau bilang tadi apa tentang Pak Grisman? Intinya cuma Kau bilang apa? kalau agama Islam Bentar dulu, bahasnya bentar, agama Grisman. Islam aja, jangan agama Kristen. Oh sorry, sorry Fione, muak saya dengarnya. Fione kok kalau dibahas muak dulu jangan tonton. Terus mulut Ya, anjing lagi nih. anjingin Kayak orang. anjing Orang lagi tuamu nih. nggak mendidik lah. Sabar, Yesus yang Kak. ngajarin aku Kamu menganjingkan tidak orang. mendidik kamu. Saya tuh gemes Yesus banget yang sama mengatakan dianya orang perempuan nih. tuh anjing. Nih, aku tunjukkan Sabar. Yesus yang ngatain kau anjing. Anjing. Orang tuamu mendidik. Yesus yang ngajarin. Apa kasar kamu bilang jangan kayak anjing. Yesus yang ngatain anjing. dengar kamu sister, ya. yang Asal mengatakan kamu bilang perempuan ya, itu kamu anjing bilang, Yesus kamu nih. bahas masalah Kristen, kamu bahas agamamu. Kamu dalami agamamu. Nggak usah dalami agama Ini bukan orang. Islam. Grisman Dama Jaslin ini bukan Islam, dia Kristen. Orang saya yang membahas agama mereka Saya kok tahu yang sibuk. saya ngeliat Nih. sering konten Anda membahas tentang masalah Iya, agama. memang. Kristen. Saya kristolog. Bahas Saya kristolog. agama, bahas tentang Muhammad, tentang Allahmu. Saya Nggak usah kristolog. Kamu nggak, saya ini Saya selalu, kristolog. saya dari dulu sering Saya mengikuti kristolog. kamu. Saya kristolog. sering. Iya, nggak apa-apa. Terus masalahnya apa kalau saya bahas Kristen? Saya kan kristolog. Intinya Masalahnya apa? kamu bahas tentang agamamu. Nggak usah. Saya kristolog. Mau kristolog, bahas agamamu. Kamu Saya nggak mau. Saya mau bahas Kristen. Nggak. Saya mau bahas Kristen. Kenapa berarti emang? berarti kamu yang kurang ajar. Kenapa kamu tidak Loh, mendalami agamamu? berarti membahas Kristen. Berarti kalau kamu membahas tidak Kristen berarti mendalami kurang ajar. agama? Mulut giliran agama Kristen ingin menjelaskan, kamu memotong. Kamu Berarti egois, kalau Rifa. kita membahas Kristen, Udah makanya kok- kita kurang udah ajar. 5 tahun saya ngikutin kamu ya. Udah lama Nggak saya ngikutin urusan, kamu. nggak urusan. Saya Nggak baru bisa apa-apa. komunikasi sama kamu hari ini. Ya, Kalau kamu jangan memang sesak napas, tarik mencintai napas. agamamu, bahas agamamu. Tidak usah bahas agama saya orang. menjadikan si mencintai Tuhan Yesus manusia ini supaya itu. kembali. Cukup. Apa ini? Agamamu, agamaku. Nanti Udah belum? mematikan, Bisa saya tanggapi? mematikan ini. Bisa Mau saya bilang tanggapi? anjing itu enggak sopan. Kita Sudah. orang Indonesia. Sudah. Kita orang timur yang punya bahasa. Bisa saya tidak- tanggapi? Jangan kayak anjing. Bisa saya tanggapi? Gini-gini. Jangan kayak anjing. Saya Emang ini punya nih anjing berkat aja kepada lebih anjing. mulia dari kamu. Berkat Wah. kepada Sakit hati anjing nggak kamu ya. digituin? Kamu lebih mulia daripada Kamu sakit hati Yesus. nggak Kamu kamu lebih digituin? Sakit hati Kamu kan? lebih sakit hati Kita nggak dikatain nih anjing? gunakan medsos yang benar. Iya, diam dulu Gunakan gantian. medsos yang benar. Kenapa ini? Kalau kamu mencintai agamamu, bahas tentang Muhammad. Coba Iya. kalau saya bahas Muhammad seperti Udah. ini ya. Saya Yaudah, bahas. kamu tanya sama Nabi Muhammad udah diam sampai dulu. menyukai yang namanya. Diam dulu ya. Ini anak anjing ini nggak bisa dikasih tahu kalau Yesus yang mengatakan perempuan tuh anjing, anjing nih kata Yesus nih. Tuhan Yesus ya, maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non Yahudi anak anjing. Kau dikatakan Tuhanmu anak anjing. Bukan aku yang ngatain. Kalau kau sakit hati dikatain anjing, kau marah sama Nggak Yesus. usah kamu bahas mau apapun itu, kamu nggak usah. Agamamu, kalau aku suka-suka aku lah. agamaku. Mau Emang apapun iya. itu Rifa. Mulutmu Ya, suka-suka kalau di aku medsos lah. kasar. Giliran yang Kristen mau menjelaskan. Yang kasar kamu itu memotong. Yesus. Kamu memotong. Coba bisa gak kamu dengerin orang lain? Gak mau, kamu tuh Bisa? egois. Maunya Buktinya menang aku dengerin sendiri. kau tadi. Ya, Kamu buktinya aku tuh maunya dengerin kau menang dari tadi. sendiri dari dulu. Mau di YouTube, Emang aku menang terus. mau di Facebook, Emang aku menang terus. mau di Ya, TikTok, memang aku kamu menang mau menang terus. sendiri. Emang menang terus. Tolonglah, Gimana lagi coba? tolonglah. Kalau memang kamu minta mencintai tolong untuk kalah? Allah, Tolonglah kamu kalahkan mencintai dirimu, Rifa. Muhammad. Tolonglah kalah, Bahas Rifa, agama menghadapi kalian. Kristen yang nggak mau lah. Memperdalami agama kalian. bahas kok. Tidak Aku usah perdalam kok. membahas agama Kristen. Tuhan Yesus Ya, nggak bilang, bisa lah, "Nabi aku Muhammad kristolog." gini. Pantas gak kamu Memang seorang Yesus keluar dari perempuan, vagina. itu orang Indonesia, orang Loh, memang Timur. Yesus kita keluar pakai dari lubang etis, vagina, tidak Pak. moral. Pantas Moral, mengatakan etika. Yesus keluar dari vagina? Menyamai Pantas orang secara dengan moral. anjing. Tadi kamu sebut Makanya Yesus yang kurang ajar kalau anjing. gitu. Sama siapa tuh tadi yang Yang kamu turunkan? mengatakan Yesus seperti anjing saya adalah bertahun-tahun ngikutin kamu loh. iya, terus Pesundal. Terus apa masalah? Yang jaga yang Lah, komen memang tuh, pesundal itu lebih yang dulu masuk sundal surga. tuh, yang kalian sembah. Yaudah Yang ngomong kalian dulu lah 2 sembah, jam. menantu mau ditiduri lah. Coba Inilah, tunjukkan dalilnya itulah. Nabi Muhammad menuduri menantu coba. Konten kejam-kejam. Coba sebutkan sama anak kita anjing. Allahu Akbar, Oh, pukulin anak orang, anjing. bully Kalau orang, ngomong tuh kalian dengerin orang teriak-teriak anak segala anjing. macem. Ini anak anjing ini teman-teman, nggak bisa Oh, ngobrol orang sama tua anak kamu anjing. didikmu kan? Sudah, Orang sudah. tuamu Santai nyekolah dulu. anak Yang anjing. mendidik Ada saya Kau mengatakan anjing. kamu anjing adalah Yesus. Orang tua saya Yesus. melarang, tapi Yesus yang Orang ngajarin tuamu saya tuh ngatain disuruh kamu didik anjing. dulu. Jangan suka Orang tua ngata-ngatain saya orang melarang anjing. menyamakan manusia Anjing dengan lebih anjing. mulia, Yang tau mengajarkan gak, saya menyetarakan manusia dengan anjing adalah Yesus. Kau memang betul-betul sama kayak anjing, nggak bisa diam. Orang lagi kau mengatakan Nabi Muhammadku. Kalau orang yang menghujat nabiku memang setara dengan anjing. Tunjukkan dalil nabiku punya mantu. Sebutkan nama menantu. Sebutkan nama menantu nabiku. Anak anjing. Jawab.
Sebutkan satu nama menantu nabiku. Anak anjing, jawab. Ini nih betul-betul anak anjing nih. Seperti yang dikatakan Yesus, anak anjing. Tunjukkan dalil nabiku meniduri menantu, anak anjing. Nggak bisa anak anjing ini ngomong. Selesaikan aja Gini Bang Gres, kepada Anda saya sopan. Anak anjing ini dari tadi nyerocos tidak berhenti, lalu dia mengatakan Nabi saya meniduri menantu. Setahu saya tidak ada sejarah mengatakan Nabi saya punya menantu. Nabi saya tidak punya menantu perempuan karena Nabi saya tidak punya anak laki-laki yang hidup. Jangan kau anak anjing nuduh nabiku meniduri mantu seperti Yehuda yang meniduri Tamar. Yang meniduri menantunya adalah nenek moyang Tuhan kau, anak anjing, jing. Ya anjing ya. Jangan nangis-nangis kau di sini, jing. Kalau kau di sini mau berhadapan dengan saya, mau menghujat nabi saya, kuatkan mentalmu, anak anjing. Jangan marah-marah. Ya anak anjing nih. Oh marahlah. Kalian boleh diam saja kalau Tuhan kalian dihujat. Beda, saya tidak akan marah kalau diri saya dihujat. Tapi ketika nabi saya difitnah, saya akan marah. Saya akan menunjukkan perempuan ini anak anjing. Kenapa? Anak anjing ini menuduh anak nabi saya meniduri menantu. Sebutkan satu nama menantu nabi saya. Oh saya tenang dong. Saya walaupun marah tenang. Saya nggak stres, nggak kayak si Pione ini, anak anjing ini depresi. Pione, buka mic-mu, tunjukkan kepada saya siapa nama menantu nabi saya. Sebut. Siapa nama anak? Sebutkan anak laki-laki nabi saya, siapa namanya? Ya, menantu itu adalah istri dari anak laki-laki. Sebutkan nama anak laki-laki nabi saya yang menikah. Anak anjing, jawab anak anjing. Ini anak anjing nih kalau ngomong nih. Giliran tadi. Assalamualaikum, Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Chan ambil lagi. Ini Grace ini bagus, ini diajak ngobrol diskusi. Jaslyn ini pun cukup bagus. Anak anjing ini biarkan saja kita perlihatkan bagaimana kelakuan anak anjing. Silakan Kang Chan. Enggak, kalau saya nggak bisa tertarik Mbak dihujat, Fiona. satar. Mbak Fiona, di normal aja diskusinya kayak layaknya manusia, bisa Mbak Fiona. Ya jangan Santai kayak anjing aja. Fiona ya. Nandar geser judulnya kena wajah Open Kang mute-nya Chan. aja. Ini saya segala kuasa telah kuberikan kepada Kang Chan ya, karena aku ngurusin. Oh ya, sebelum ke Kang Chan, Pak Grisman standby dulu, Jaslyn standby dulu, kita lanjut diskusi. Anak anjing kau diam dulu di sini, belajar kau jadi manusia ya. Ini. Teman-teman perhatikan, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman telah sampai Nandar monitor, geser itu judul Kang Chan, jangan sampai kena mukanya. Mereka mulai nyerang, ngatain manusia. Kau manusia bukan, mulai nyerang dia. Udah diam Itulah dulu. kalian tuh seringnya kayak gitu soalnya. Dikit-dikit nyerang Memang dia. anak anjing. Diam dulu, sabar dulu anak anjing. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang terkasih yang dicintai oleh Allah. Uang 10 juta yang kita kemarin kirimkan ke Tante Mika telah dibelanjakan dan telah disampaikan kepada penerimanya. Saya akan tunjukkan foto-fotonya teman-teman ya. Izin ya Kang Chan, Bang Grace sama Jaslyn bisa izin Iya. sebentar ya, saya Lanjut. ya. Bang Graceman boleh sebentar, Bang Jaslyn boleh sebentar ya, sabar ya. Oke. Oni ini kalau ngomong izin dulu, nggak nyerocos kayak tadi. Iya, saya bukan anak anjing soalnya Bang. Oke, Bang Grisman, salam damai, salam santun, diskusi nanti kita lanjut. Sebentar, minta waktu sekitar beberapa menit untuk menyampaikan. Teman-teman, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah foto dari Tante Mika yang berada di lokasi bencana. Kita telah berada di lokasi bencana ya, dan Tante Mika telah menyalurkannya. Uang 10 juta yang kita sampaikan kemarin ini adalah posisi Tante Mika sedang berangkat ya, mobil yang digunakan, dan ini adalah lokasi tempat bencana tanah longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Dan ini adalah kondisinya ya, dan ini adalah kondisinya. Bukti kalau itu dari Mesia, maka kita suruh mereka pegang logo Mesia ini ya, apologet Islam. Mereka telah menerima telur, sembako, dan ini bukti kalau ini dari Mesia ya. Jadi kami turun tangan langsung ya, para Mesia turun tangan langsung, yaitu Tante Mika. Tante Mika tidak bisa naik ke kamar kita karena signal di tempat dia putus-putus karena listrik padam di sana. Ini penyerahan telur ya. Hari ini kita transfer 10 juta lagi, dan ini pembelian beras by Tante Mika ya. Saya kenal nih orang ini saya tahu nih orang ini orang yang dekat-dekat di kampung saya juga nih ya. Dan ini adalah, nah ini
Nah, ini adalah orang yang menerima telur dari Mesia ya. Ini program Mesia kita alhamdulillah langsung to the point ya. Tidak lama-lama, tidak berpanjang tangan, tidak sampai. Ini pemberian telur, pembagian telur dari para Mesia. Masya Allah, ini Bang Dori ya. Ini Bang Dori supir kita dari Mesia yang insya Allah Bang Wan yang gaji ya. Mereka bekerja kemarin, hari ini itu gajinya saya tetapkan 100.000. Bang Wan bilang, Bang Wan akan kasih gaji mereka. Saya keluarkan dari donasi itu. Nah, saya kasih mereka 100.000 satu orang ya. Si Tante Mika juga kita gaji karena Tante Mika ini miskin teman-teman ya. Celana dalamnya aja bolong-bolong ya. Nah, ini juga jalan teman-teman ya, jalan longsor. Sebentar lagi. Dan ini para Mesia, apologet Islam menerimanya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apologet Islam ini sudah sampai namanya di tempat bencana ya, melalui tangannya para kontributor kita. Alhamdulillah kemarin setelah kami melakukan perhitungan, walaupun berselisih antara penghitungan saya dengan penghitungan Bang Andi dan juga Asran, telah saya mendapatkan jumlahnya saya yang salah ya, ada angka yang salah. Ternyata totalnya kemarin itu adalah bukan 16 juta, totalnya 19 juta. Sebentar saya sebutkan total kemarin ya. Hari ini belum dihitung teman-teman ya, tapi hari ini akan ditransfer lagi 10 juta. Dan total per tanggal 1, uang masuk per tanggal 1. Nandar tolong masukkan nomor GoPay kita. Nandar, mana tahu ada yang mau berdonasi lagi Nandar. Nandar tolong GoPay-nya 081997 564457. Teman-teman, kita masih menyalurkan ya. Total kemarin yang kami terima per tanggal 1 adalah 19 juta 63.333 rupiah. Ini total dari saya. Totalnya Bang Andi berselisih dengan saya sekitar 800.000. Yang penting uangnya ada. Ini hanya dokumen saja karena ini akan di-upload di mesia.org sebagai dokumentasi bahwa uang teman-teman semua tersalurkan tepat sasaran. Nah, hari ini telah masuk lagi ya. Tadi Baba tadi mengirimkan 3 juta untuk bencana alam di Sumatera Barat. Dan teman-teman kemarin dapat 19 juta. Saya kirimkan kepada Bang Teguh untuk 081997 Terus 564457. Teman-teman, kemarin saya akan tunjukkan bukti. 08199756. Oke, ya, ini GoPay. Yang mau minta nomor rekening ke saya silakan DM ke nomor ini. Dan pemberian kemarin yang tanggal 2 itu saya estimasikan juga hampir sekitar 8 jutaan. Jadi kita bagi teman-teman. Yang 19 juta kemarin saya kirimkan ke Bang Teguh 5 juta. Saya kirimkan ke Tante Mika 10 juta. Ini buktinya, bukti transfernya teman-teman saya perlihatkan ya. Bukti transfer kemarin itu 10 juta ke Tante Mika, 5 juta kepada Bang Teguh. Itu saya tampilkan di grup. Teman-teman lihat semua. Nanti insya Allah ini akan saya dokumentasikan di mana namanya? Di mesia.org. Tapi nanti setelah kita selesai dulu semuanya ya, karena pembukuan-pembukuan itu boleh menyusul belakangan ya. Saya tunjukkan pembuktian 10 jutanya mana ya. Mana lah kemarin itu. Assalamualaikum, ini sumbangan transfer bencana kemana? Ke rekening yang biasa Kak. Ini ya, ini sama nih, ini rekening biasa nih. Ini. Ya, itu ya sudah saya jawab. Oke, bentar dulu izin saya cari. Aduh, inilah bukti-bukti transfer nih di grup lama nih, jauh nih. Bentar saya sematkan dulu. Oke, 10 juta kepada Tante Mika. Oh ya, sudah ada di YouTube. Sudah ada di YouTube di komunitas saya transfer buktinya ke Tante Mika 10 juta. Yang ke Bang Teguh belum saya tampilkan. Yang ke Bang Teguh 5 juta nanti saya tampilkan. Insya Allah kita kirim lagi ke Bang Teguh hari ini. Kita bagi 2 tetap ya. Dan teman-teman, nota-nota pembelian nanti saya publish di YouTube. Kalau ingin lihat di YouTube komunitas dan di mesia.org, 2 tempat itu saya publish teman-teman ya, supaya kalian bisa melihat perjalanan uang kalian. Mesia ini salah satu motonya transparan ya. Kami mencatat orang yang memberi uang kepada kami dengan memberi nomor WhatsApp yang telah memberikan itu, 3 angka di belakangnya akan kami tuliskan, dan kemudian kami sampaikan jumlahnya, kami bukukan, dan total nominal untuk pembeliannya kami dokumentasikan. Jadi kami mengedepankan transparansi karena ini masalah uang. Apalagi saya pribadi yang pegang uangnya, saya nggak mau sembarangan ya. Baik, saya minta bukti kemarin Bang Teguh 5 juta, si Tante Mika 10 juta. Mana lah kemarin itu? Ada ya guys. Ini ya. Nih, ini 5 juta ke Bang Teguh ya, Teguh Fadli teman-teman ya. Besarkan saya Nandar, besarkan saya dulu. Nah, ini 5 juta ke Teguh Fadli. Ini namanya Teguh Fadli ya. Ini dari Unirifa ya. Rekening Unirifa 5 juta.
Ini untuk Aceh ya, ini untuk Aceh. Sekarang yang Tante Mika ya. Saya sematkan dulu ini ya biar saya nggak kesulitan cari ini. Saya sematkan dulu ini, sematkan dulu. Oke, dibintangkan dulu. Sematkan ya. Oke. Ini saya kirim dulu ke Andi. Andi suruh pegang ini ya. Ini Andi bagian admin kita tuh ada Andi, ada Andi, ada Cebi, ada Ca ya. Nah, ini 10 jutanya untuk Tante Mika. Dia belanjakan kemarin. Bang Teku kemarin itu beras teman-teman ya. Kalau untuk Tante Mika ini karena dampaknya sangat luar biasa mengerikan, maka memang 10 juta lebih banyak. Hari ini kita transfer lagi sekitar 10 juta lagi teman-teman ya. Oke. Para Mesia terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman para Mesia ya. Oke, nanti saya publish aja deh ya. Kalian lihat di YouTube saya dan juga di nanti saya kumpulkan dulu data-datanya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau berdonasi silakan. Nah, itu dia ya, itu sudah dituliskan Kang Chan. Makasih Kang Chan. Baik teman-teman, kita lanjut diskusinya. Hari ini saya akan kirim sekitar 2 jam lagi, saya kirimkan kepada Tante Mika 10 juta lagi untuk dibelanjakan. Nanti kita dapat dokumentasinya lagi. Setiap hari begitu. Berapa yang terkumpul langsung kita salurkan. Terkumpul 10 juta kita bagi 2. Terkumpul 5 juta langsung kita kirimkan. Berapapun tetap kita kirimkan. Oh, cuma 1 juta tetap kita kirimkan karena uangnya tidak boleh lama-lama di rekening saya. Hari ini terkumpulnya berapa juta kita kirimkan. Tetap kita standby kan sekitar sisa 4 jutaan karena takutnya nanti Mika kenapa-napa misalnya dia karena di dalam negara yang daerah yang sedang longsor, kita takut nanti ada apa-apa ya, kita bisa cepat-cepat tanggap polisi atau apa, kita butuh uang nanti untuk itu. Nanti kalau sudah mulai agak 3 hari ke depan, kita lakukan ini selama seminggu ya. Setelah seminggu nanti kita pindah ke Sumatera Utara, habis itu kita fokus di Aceh, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Satu lagi buat teman-teman yang mau berkontribusi silakan berikan bukti transfernya ke nomor ini kalau bisa. Tapi kalau di nomor yang sudah ada punya saya tidak masalah ya. Ini ya foto-fotonya lagi ya, foto-fotonya lagi saya kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, tabarakallah. Mesia ya. Bukti kalau itu dari Mesia. Bang Teku juga kemarin. Ini Bang Teku kemarin ya. Bang Teku kemarin beli beras itu juga pakai logo Mesia teman-teman. Itu bukti kalau itu dari Mesia ya. Artinya begitu. Nah, oke, kita sudah ada Jaslin. Teman-teman yang mau berdonasi, saya masih menunggu. Alhamdulillah tadi dari Baba dapat 3 juta. Saya akan transfer sekitar 2 jam lagi. Nanti kita akan live kan. Saya sendiri akan live khusus untuk membahas ini nanti. Oke, Kang Chan, mari kita fokus untuk diskusi. Jaslin, silakan kamu dengan Kang Chan tanya jawab. Oke, Grisman naik lagi ya. Saya izin sholat zuhur, ambil alih Kang Chan, segala kuasa telah kuberikan kepadamu ya. Dan teman-temannya di YouTube kita close, kita pindah ke Mesia ya, pindah ke mesia.org. Silakan Kang Chan dengan Pak Evangelis. Uni pergi, viewer turun dong. Enggak lah. Lanjut. Ya silakan Pak Jaslin, Pak Grespen, Pak Bu. Alasan abang soal itu. Ya, dan dari dulu itu tidak ada yang mengetahui itu kecuali Nabi SAW. Jadi kencing unta ditambah dengan susu atau madu itu dipakai bukan untuk orang umum, tetapi betul abang tadi kasus untuk orang yang sakit saat itu, betul. Nah ternyata sembuh. Hadis itu abang pernah baca tidak? Pernah. Kita sudah sering diskusi itu dengan teman-teman Kristen. Dalam kerangka mereka ingin memojokkan meminum kencing unta. Yang minum kencing unta itu hanya spesifik kepada orang-orang yang sakit saat itu. Nah, boleh ternyata, abang sebut hadis dia dulu supaya lebih jelas. Saya tidak di depan datanya. Nanti, tapi abang benar narasinya udah benar itu. Ada orang-orang yang sakit itu udah benar. Nah, dan sekarang abang nanti bisa baca beberapa jurnal ilmiah. Kalau kita ini kan hidup di modernisasi, jadi jurnal-jurnal gitu bisa membantu kita meningkatkan kepercayaan kita. Ada beberapa jurnal ilmiah yang menunjukkan bahwa urin unta itu memang mengandung beberapa unsur yang dia bisa menyerang beberapa penyakit. Dan itu luar biasa. Itu artinya mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin dia disampaikan oleh seorang Muhammad SAW, dia yang ada di Mekah Madinah dengan spesifik dia memberikan urin unta. Dan itu sekarang terbukti jurnalnya. Abang nanti googling medis urin unta untuk orang sakit, detail-detailnya ada di jurnal itu. Begitu bang. Nah cuman meminum kencing unta ini diplesetkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Mereka menarasikan bahwa Islam itu harus minum kencing unta, atau di kencing unta harus itu adalah sunnah Nabi. Bukan, itu spesifik untuk orang-orang yang sakit itu. Begitu bang. Okay. Semoga dapat poinnya ya.
Ya, tapi ini mohon maaf ini ya Bang ya, bukan menghujat Ya. ya Bang ya, cuma Nggak apa-apa. bertanya Bang. Jadi bagi apa teman-teman yang Islam, cuma bertanya ya Bang ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Apa? Ya, apakah waktu itu memang terkenal ataupun dikenal di zaman itu bahwa kencing unta itu adalah obat Bang? Saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah dikenal atau tidak, tapi hadisnya mengatakan begitu bahwa kencing unta itu didedikasikan untuk yang sakit itu. Saya tidak tahu kalau di belakangnya ternyata memang sudah ada narasi bahwa itu untuk mengobati orang sakit atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Nabi ketika merekomendasikan itu, dan ternyata itu secara ilmiah, jurnalnya pun bisa diketemukan hingga hari ini. Anda googling aja, buka supaya lebih bebas. Anda merasa bahwa itu ditemukan di Anda dapatkan sendiri jurnalnya untuk kencing unta sebagai obat. Anda nanti dapat detail-detailnya di situ, obat apa, kandungannya apa saja, dan seterusnya. Begitu Bang. Ada masalah nggak dengan begitu Bang? Contoh misalnya begini. Ada tumbuhan namanya sambiloto, pahit sekali. Pahit sekali. Saya akan mengatakan ngapain minum yang pahit? Tapi ternyata secara jurnal ilmiah sambiloto itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ada masalah nggak dengan sambiloto? Nggak ada. Nah sekarang ada masalah nggak dengan sambiloto? Kalau anda makan seperti makan sayur mungkin masalah. Ngapain kau begitu-begituan kan? Tapi kalau sambiloto dia khusus spesifik untuk yang sakit dan seterusnya, nggak ada masalah. Begitupun dengan kencing unta. Kencing unta jika dikasihkan spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu, Anda berhak menjawab. Kalau ada tumbuhan yang spesifik untuk mengobati penyakit tertentu, dan tumbuhan itu benar memang bisa mengobati, tapi tidak bisa dimakan secara umum, Anda setuju nggak tumbuhan itu layak untuk dikonsumsi untuk pengobatan? Contohnya sambiloto, banyaklah yang lain. Setuju tidak? Kalau memang obat itu menyembuhkan penyakit tertentu, boleh-boleh saja Bang. Bagus. Sekarang masuk ke kencing unta. Kencing unta itu dia bisa mengobati penyakit tertentu. Ketika kencing unta itu direkomendasikan untuk mengobati penyakit tertentu, Anda setuju atau tidak? Pengobatan berarti konsepnya. Enggak bisa menjawab itu Bang. Soal itu aku tidak tahu. Nggak bisa. Berarti Anda tidak menggunakan standar Anda sendiri. Kalau konsepnya buat pengobatan berarti bisa. Kalau konsepnya bukan pengobatan. Kenapa begitu? Karena Anda ada di dalam mode orang-orang penghujat Islam. Kenapa? Karena mode mereka memang bukan pengobatan. Mode mereka adalah, oh Islam ini suka minum kencing unta. Modenya begitu. Dan Anda dalam mode itu. Itulah kenapa Anda tidak mau menjawab. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Anda bertanya Islam dan Islam menjawab dengan pasti, Anda merasa patah akan tuduhan yang ingin Anda alamatkan kepada Islam. Nah, ini perlu saya luruskan lagi nih. Sebenarnya bukan menuduh, tapi saya ini kan tidak pernah mendengar penjelasan dari Islam sendiri. Nah, makanya cuma bertanya saja Bang. Nah sekarang masalah nggak kalau Anda makan ini tempe, ini tahu, ini ayam goreng, dan juga paracetamol, masalah nggak? Tidak. Oke, saya ulang. Ini tempe, ini tahu, ini ayam goreng, Anda minum dengan alkohol, masalah tidak? Masalah lah Bang. Masalah karena tidak di tempatnya. Tapi kalau Anda ada luka, Anda kasih alkohol, masalah tidak? Masalah. Tidak. Kencing unta kalau diminum secara umum masalah tidak? Potensial masalah. Nah sekarang kalau kencing unta diminum sebagai pengobatan spesifik, masalah tidak? Dan itu jurnal ada, explainable. Tidak masalah. Kenapa Anda berat? Karena di hati Anda ingin menarasikan Islam itu buruk. Islam nggak buruk Bang, seriusan.
Saya men-challenge seluruh. Dulu, Bang. Bentar, Pak Tidak Jaslin begini. ada- Sebentar, tidak ada yang sebentar. menerasikan di sini Islam itu buruk. Kalau gitu baik jawab pertanyaan saya kalau gitu. Dengan standar Anda. Kalau untuk pengobatan baik atau buruk? Ayo. Baik atau buruk? Saya mana ada pengetahuan soal itu, Bang. Ini pengetahuan sudah kasih tahu. Untuk pengobatan itu pengetahuannya. Nah, Ya, kalau untuk saya- pengobatan baik atau buruk? Hal yang saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mau menjawab. Alkohol, Anda tahu alkohol tidak? Alkohol. Alkohol. Saya tahu. Tahu apa kandungannya alkohol? Apa? Ya, adalah bahan-bahan kimia yang Ya, apa? Tahu? Bukan. Alkohol tahu yang suka dipakai buat membersihkan. Tahu? Tahu nggak? Anda tidak tahu tapi Anda menjawab. Sekarang statusnya kepada kencing unta, Anda tidak tahu dan Anda tidak mau menjawab. Kenapa begitu? Karena ada beban berat, beban tendensius. Anda masih terpengaruh orang-orang Islamofobi. Saya challenge seluruh orang Kristen yang mau memberikan syubhatnya bahwa seluruh informasi yang kalian punya terkait Islam dari para penghujat Islam, naikkan ke sini sekarang. Naik ke sini sekarang. Mau bawa topik apa? Kenapa saya kemarin Pak Jaslin berdiskusi dengan seorang Muslim dari UK di Komal, namanya Big Brother. Saya tanya, Bang Big Brother, bagaimana sebetulnya populasi Kristen di sana? Dia menjawab, tahun 2001 jumlah Kristen 75%. Kalau nggak tanya dia lah kalau salah. 75%, dia orang sana, imigran ke sana. 75%. Tahun 2001 2011 itulah. Tahun 2021 jumlahnya 47%. Tahun 2025 dia perkirakan I guess dia perkirakan jumlahnya cuma 25%. Kristen bukan turun tapi terjun tanpa payung. 25%. Lalu saya tanya begini, kok bisa begitu? Sebetulnya apa yang membuat Kristen dan ke Islam gimana? Islam naik signifikan. Banyak yang convert kepada Islam. Saya tanya, apa yang membuat orang-orang itu dia convert kepada Islam? Saya tadinya men-challenge kepada dia, apakah karena Tuhan itu satu? Karena Musa mengatakan Tuhan satu, Yesus mengatakan Tuhan satu, Nabi Muhammad mengatakan Tuhan satu. Apakah karena mereka meyakini bahwa Musa adalah utusan bukan Tuhan, Yesus utusan bukan Tuhan, Nabi Muhammad utusan bukan Tuhan? Ataukah karena isu Parakletos? Tahu Parakletos? Roh ya kebenaran yang akan datang, penghibur, comforter. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Apakah karena isu itu? Kata dia memberikan jawaban yang tidak menolak itu tapi memberikan jawaban yang lain. Apa kata dia? Ketika orang-orang Kristen dia bisa melihat Islam yang benar setelah informasi palsu terhadap Islam informasi palsu Islam yang masuk ke dalam kepalanya. Jadi Islamofobi, program Islamofobi itu masuk ke kepala dia, makanya orang-orang Islam berhak untuk meluruskan, dan ketika meluruskan mereka tergetar. Saya kira ini asumsi saya kira urusan Tuhan itu satu, Yesus itu utusan Tuhan, Tritunggal itu bukan, Trinitas itu bukan ajaran Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, semua sudah ngeh. Semuanya sudah ngeh. Saya kira semua dalam orang yang hidup dalam diskursus semua sudah ngeh. Yesus tak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Yesus tak pernah mengajarkan Tritunggal, Trinitas. Semua sudah ngeh. Bahwa Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Semua sudah ngeh. Ketika diberitahu bahwa itu kasusnya spesifik untuk pengobatan, Anda diam 1000 bahasa kan? Berikan kepada saya. Sekarang mindsetnya dirubah. Berikan kepada kita syubhat. Silahkan. Karena kami apologetisme sudah belajar. Saya untuk diam apa? karena tidak ada definisi saya untuk memborokkan Islam. Itu poinnya. Bukan itu. Bukan itu. Poinnya adalah ketika alkohol Anda tidak tahu, Anda mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar. Alkohol dipakai buat minum, ketika Anda makan itu salah, tidak di tempatnya. Tapi ketika di tempatnya untuk mengobati itu benar kata Anda. Dan Anda tidak tahu isi kandungan alkohol. Anda tidak tahu isi kandungan alkohol, tapi Anda membenarkan. Sekarang balik ke urin unta. Secara jurnal dia oke untuk pengobatan, dan posisi hadis itu pun untuk pengobatan. Sekarang pertanyaan sama.
Urin unta untuk pengobatan Siapa acceptable atau yang- diterima atau tidak diterima? Siapa yang menemukan pertama kali Bang tentang Apa tuh? pengobatan kencing unta ini? Siapa yang pertama kali menemukan itu? Saya tidak tahu kalau sebelum zaman Nabi ya. Tapi konteks Anda itu Nabi ada peristiwa, Nabi merekomendasikan itu. Terus dulu belum ada penelitian secara detail bagaimana urin unta. Terkemudian berarti zaman-zaman sekarang sudah mulai ada mikroskop lah, ada alat-alat yang bisa mengkalkulasi kandungan-kandungan yang di dalamnya. Maka alat-alat itu semua ilmu pengetahuan dikerahkan ke sana dan itu mengkonfirmasi yang membenarkan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nah, sekarang kepada Anda berarti apakah Anda menerima jika urin unta itu bisa untuk pengobatan? Ya atau tidak? Pertaruhan motif. Ya atau tidak? Diam karena tadi mendapatkan informasi. Inilah yang terjadi pada kekristenan. Kalian diberikan informasi palsu tentang Islam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu buruk. Sekarang gini, dalam perspektif outsider ya. Gini Bang, Dalam perspektif outsider begini. kamu ini Bang- berpikir negatif menurut saya. Karena bertanya bukan berarti mendapat informasi yang salah. Kan saya ini kan tidak hanya mencari informasi dari orang Kristen tentang minum kencing unta. Saya itu tinggal di tengah-tengah. Karena itu saya bertanya kepada Abang. Oke. Belum pernah saya mendengar penjelasan dari Islam itu seperti apa, Bang. Jadi kamu ini Barusan- menurut saya terlalu negatif. Barusan Saya udah mendengar barusan. saya pernah bertanya sama Univira, jawaban dia tidak seperti kamu, Bang. Kamu terlalu Jawabannya negatif. apa? Jawabannya apa? Ya ada waktu sebelum ini. Apa jawabannya? Tapi bukan tentang Jawabannya kencing unta. Apa? Contoh saya bacakan ya. Di Halal Research Journal, kajian tentang keajaiban dan manfaat urin unta. WHO MRO. Bentar. Jadi untuk konvensional, tapi bukan untuk kanker. Science apa nih? ScienceDirect.com ya. Urin unta sebagai sumber potensial molekul bioaktif yang menunjukkan kemanjurannya melawan patogen tinjauan sistematis. Kalau hukum Islam berarti itu lebih ke arah hukum syariahnya. Khasiat terapi spesial urin unta Camellius ini istilah sains ya. Camelus dromedarius melawan bakteri yang resisten terhadap berbagai obat. Sumbernya Autores Journalis, autores.online.org. Banyak jurnal-jurnalnya, Bang bisa lihat. Berarti kencing unta itu spesifik. Kalau seandainya Nabi menyuruh untuk membakar kotoran, lalu dibakar di atas makanan, lalu dimakan, dan itulah sebagai penebus seperti yang disebutkan di dalam Bible, nggak masuk akal. Nggak ada jurnal ilmiah yang mengkonfirmasi kotoran dibakar terus itu dia jangankan menyehatkan, malah buruk. Itu ada dalam Bible Anda. Waktu itu di zaman Nabi Muhammad, waktu kencing unta mengobatkan penyakit tertentu, adakah waktu itu terbukti bahwa itu dapat mengobati penyakit tertentu? Adakah hal-hal yang membuktikan pada zaman itu? Iya, buktinya tidak ada masalah kan? Ternyata si yang sakitnya tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tuh. Kayak Anda datang ke dokter, terus Anda dikasih resep, dikasih obat, Anda tidak lagi datang ke dokter. Selesai, beres, alhamdulillah masalah. Selesai masalah. Beres. Oke. Nah, Oke. pada cerita itu, Bang, Abang mau percaya Nabi Muhammad sekarang? enggak, aku bertanya dulu belum selesai. Apa? Gini. Saya ingin Kenapa? Abang Gini, boleh Bang. nggak gini, Bang? Jaslin sebentar. Boleh nggak Abang Sama Muhammad percaya? itu, kenapa unta-unta itu dibunuh sama mereka, Bang? Onta yang mana? Yang ada kan yang datang sama Muhammad untuk mengatakan bahwa mereka itu sakit dan minta Oh, yang sakit pengobatan lab. dari Ini yang sakit lab. Kenapa mereka membunuh
unta-unta yang ada di Kalau itu abang harus tunjukkan dulu datanya supaya kita lebih spesifik menjawabnya. Kalau tidak salah karena termasuk bagian yang terkena penyakit. Kalau tidak salah ya, abang tunjukkan datanya. Kalau kita itu PR abang nanti kalau ketemu saya tunjukkan datanya. Nanti kita jawab lebih spesifik. Boleh nggak saya request begini? Abang bertanya sesuatu terkait Allah, terkait Islam, terkait Nabi Muhammad yang kira-kira significantly berdampak kepada sesuatu yang prinsip dalam keimanan. Bisa nggak? Karena saya ingin mengundang abang nih untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Pak, saya cuma mau bertanya itu sebenarnya. Lepas itu saya turun. Boleh nggak saya bertanya pada abang? Boleh ya? Tanya apa bang? Kan sudah mau Oke. turun ini bang. Gak apa-apa supaya kita. Coba saya tanya kepada abang, apa yang membuat abang meyakini Yesus ini Tuhan? Abang Kristen kan? Abang Kristen kan? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam. Sallu ala Iya. Nabi Muhammad. Oh, sallallahu alaihi Nabi. Gimana bang? Ada yang mau sampaikan? Izin, Bapakku. Ini komen ini kenapa banyak yang suruh turun ini Saya bang? Muslim. Enggak. Mereka kesal. Siap. Di bawah dulu atau di atas, Bapakku? Apa harus turun ini? Di bawah saja. Komen-komen ini. Ya. Gak apa-apa. Soal sempat jawab. Apa yang membuat Bang Jaslin meyakini Yesus ini Tuhan? Narasikan aja. Kalau tahu datanya boleh. Kalau tidak tahu narasikan aja. Yang saya ingin explore apa yang ada di kepala Bapak sehingga Bapak meyakini Yesus ini Tuhan. Silakan. Dan masih dalam kekristenan lah. Saya meyakini, kenapa saya meyakini Yesus sebagai Tuhan? Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang secara supernatural. Mungkin bagi orang lain mungkin bagi orang lain kalau mendengar kesaksian saya mungkin dikatakan gila, tapi tidak masalah. Karena saya itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Bang. Apa tuh? Waktu berdoa di sebuah KKR, di KKR tahu Bang KKR? Tahu. Kebaktian Kebangunan Rohani. Nah, saya itu di situ berdoa karena saya perlu secara detail mengenal Tuhan itu siapa. Pada waktu itu saya berdoa, ada sesuatu yang turun di atas saya seperti bola yang tidak terlihat yang masuk dalam tubuh saya, dan saya merasa dekat dengan Tuhan, seolah-olah Yesus itu ada di dekat saya, dan itu secara nyata Bang. Saya tidak dapat jelaskan secara ilmiah ataupun secara dengan cara apa. Intinya itu pengalaman supernatural saya dengan Tuhan yang susah dijelaskan. Dengan siapa? Dengan siapa itu? Dengan Tuhan Yesus. Oke. Dan Bapak ada Bible nggak? Abang ada Bible nggak di situ? tidak ada Bang. Oke, saya buka ya, bentar. Ya. Karena Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sana, Yesus, lihat Mesias di sana, atau Mesias di sini, apa kata Anak Maria Bang? Percaya atau jangan percaya? Saya ulang. Kesaksian abang tadi ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, Mesias ada di sana, apa kata Anak Maria? Percaya atau jangan percaya? Pak Jaslin. Teruskan saja Bang, teruskan saja. Ini udah titik, ini udah titik. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Nah, sekarang Anda mau ikuti Anak Maria, Anda percaya dia atau Anda nggak percaya dia? Yang datang kepada Anda. Saya percaya Yesus Tuhan. Sebentar, Anda kan tadi mengatakan Anda ada pengalaman bersama yang bernama Yesus.
Kata anak Maria dulu kepada murid-muridnya berkata, pada waktu itu, jika ada yang berkata padamu, lihat Mesias di sini, lihat Mesias di sana, Yesus di sini, Yesus di sini. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, itu tentang zaman, Bang. Ya, jangan percaya atau percaya? Jangan kamu percaya. Jangan Bagi percaya. orang yang berbohong. Sekarang Anda percaya atau tidak percaya? Saya percaya Yesus Tuhan. Lah, Beberapa kali. berarti Anda tidak mengikuti Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria mengatakan jangan percaya, Yang itu Bible. ya dalam Salah, konteks berarti Kristen, ini salah. Ayat itu menjelaskan bukan tentang jangan percaya Yesus Tuhan, Bang. Lo jangan percaya kok. Jangan Iya. percaya kalau ada Mesias di sana. Kamu gini, Anda tadi katakan lo ada bola, lalu itu adalah Yesus. Saya bersama-sama dengan Yesus. Percaya atau tidak percaya? Jangan percaya. Jika orang berkata kepada kamu, Anda Dengan percaya pengalaman percaya. yang saya punya, ya saya percaya. Kata anak bagus, Anda percaya. Tapi kata anak Maria, percaya jangan percaya. Ya itu bicara tentang akhir zaman, Bang. Iya, kalau ada orang mengatakan lihat Mesias di sana, lihat Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Ya tidak. Ayolah. Dia sedang bukan kan di situ. Kamu paham nggak ayat itu konteksnya apa? Tahu konteksnya. Nah, konteksnya konteksnya ya. adalah orang yang Mesias palsu. konteks Alkitab itu orang yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang kedua kali dan dia berada di sana pada akhir. Orang itu bernubuat dengan sembarangan tanpa Bukan saya bacakan. Itu- Bacakan, enggak. ayat itu mengatakan Dengar. bahwa orang yang mengatakan Yesus sudah datang Oh, Anda kedua tahu kali. ayatnya? Anda tahu ayatnya? Tahu. Coba bacakan. Konteks ayat itu bukan soal Bacakan. Yesus Tuhan, Bang. Apa konteksnya? Apakah konteks Apa ayat itu konteksnya? bukan mengatakan bahwa Yesus apakah Apa kamu konteksnya? dengan percaya Yesus bukan Tuhan? Apa Bukan konteksnya? itu. Apa konteksnya? Konteksnya adalah jangan percaya dengan orang yang bernubuat bahwa Yesus sudah datang kedua kali. Itu konteksnya itu. Bukan Mesias Karena memang Yesus palsu datang konteksnya. kedua. Salah. Memang Yesus datang ke dunia Salah. seperti orang pencuri. Salah. Coba kamu baca ayat itu. Saya bacakan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya. Sebab Mesias Ya, karena palsu. kedatangan Yesus itu seperti Sebentar pencuri. Sebentar Itu dulu. bicara kedatangan Yesus kedua kali, Bang. Ini dulu, ini saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat. Bola putih datang kepadaku. Dahsyat tidak? Dahsyat. Aku Mesias tidak? Aku kata Anda Yesus. Percaya jangan percaya? Kan pengalaman pribadi. Iya, makanya Yesus mengatakan jika ada yang berpengalaman pribadi bertemu Wah. dengan Yesus di sana di sini, Mesias di sana, Mesias di sini, Ayat percaya atau jangan itu percaya? Tidak berbeda. Amannya, dia bawa historikalnya, dia bawa pikirannya berkata padamu, Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias jadi bola api datang kepadaku. Percaya jangan percaya? Jangan percaya, saudaraku. Disampaikan oleh Nah, Yesus sekarang anak saya Maria. Sekarang saya tanya sama kamu. Yesus berbicara dalam konteks apa? Jawab. Menubuatkan Mesias palsu, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Itu perikopnya. Kan kamu sudah salah tafsir. La haula wala Itu quwata salah illa billah. konteks. Astagfirullah. Kau baca sendiri aja dah. Nih, kau baca sendiri. Kamu Nih salah perikopnya, konteks. nih perikopnya. Ini Iya. mati salah konteks. Ini lihat, ini gimana ya? Nah, Setiap baca ayat konteksnya. itu Yesus itu Ini konteksnya. tentang Ini kedatangan konteksnya. dia kedua kali. Bang, lihat ke kamera, lihat ke HP, ke monitor, ke HP, ke kamera. Baca Iya, konteksnya saya apa? sudah baca ayat itu. Apa? Konteksnya apa nih? Siksaan yang berat. Oh, Dan berat Mesias palsu. oh, berarti salah, Ayat saya dari salah atau mana benar? ini? Berarti saya salah atau benar?
Iya. Ya, kalau saya benar, Anda salah atau benar? Salah. Oh, Saya salah benar, dari Anda mana? salah. Loh, ternyata perikopnya sesuai dengan yang saya sampaikan. Gagal lagi. Kok jeder kon. Dalil. Kasih sesuatu yang nggak usah direka-reka. Yang Anda yakini aja di dalam hati Anda. Bang, saya monitor Muslim Kristen. 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 Yang Gitu. Nggak apa-apa, Bapak stay di sini. Bang Sel, Oke. Kristen meyakini Yesus Tuhan. Jelas, dia itu Tuhan Soalnya saya harus menjadi manusia. Saya harus nanya, soalnya ada Kristen yang bernama Edis TV, dia ngaku-ngaku Kristen sana Kristen sini, ternyata dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, walaupun punya izin Tuhan. dulu bang, mau turun Iya, dulu iya, bang. siap. Oke. Oke, Izin bang, siap. mau turun dulu. Oh, siap. Siap, nanti, Bang. nanti bertemu kembali bang. Siap, Bang. Baik, siap. Kalau ada Oke. kata-kata saya yang salah minta maaf bang ya. Siap, Bang. Sama-sama ya. Oke. Oke. Alhamdulillah, bagaimana Rum Muslim ini dia bisa menunjukkan kontras dari gereja yang tidak bisa ditanya. Silakan, Bang Sel. Apa yang membuat Anda meyakini? Ya, Tenang. yang membuat Anda Diskusi ini santai ya, jangan kejang-kejang ya. siap, Bang. Setuju sekali. Oke, tunjukkan Sebentar, saya sapa data. dulu. Juwita Muslim atau Bu Juwita Ratna Muslim atau Kristen? Bu Juwita. Bu Juwita Ratna Muslim atau Kristen? Dibawa dulu ya, Bu. Saya berkuasa di langit dan di bumi, luar biasa ini. Oke. Silakan, silakan Pak. Diskusi itu jangan kejang-kejang, santai. Tunjukkan Siap, data. siap. Oke? Ya, ya. Oke. Siapa yang boleh bertanya pertama siapa? Saya atau kamu? Bebas, Bapak boleh, Bapak tamu, saya persilahkan. Oke. Jadi tadi saya mendengarkan penjelasan kalian dari Uniripa tadi tidak ada yang jelas tentang Apa penjelasannya? tentang Hajar Aswad. Tentang Hajar Aswad, oke. Tahu itu apa Hajar Aswad? Anda tahu Hajar Aswad tidak? Ya saya bertanya samamu, kamu tahu tidak? Oh, saya tahu. Kalau Anda tahu nggak? Oke, Anda makanya tahu saya nggak? bertanya, makanya saya Oke. bertanya sama kamu yang tahu. Kalau kamu Oke. tidak tahu, nggak mungkin saya tanya, kan Boleh. gitu? Oke. Apa tadi fungsi Hajar Aswad itu bagi kalian sehingga kalian mencium batu tersebut? Baik. Beliau bertanya apa fungsi Hajar Aswad ini? Hajar Aswad, Oke, data ya. ya, rukun Aswad, rukun Yamani adalah media supaya kita bisa mengikuti Nabi SAW. Nabi wudhu, medianya air. Oke, kita mengusap dengan air wudhu, maka kita dengan media air kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Dengan adanya Nabi mengusap Hajar Aswad, kita juga mengusap Hajar Aswad. Hajar Aswad tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudorot. Tidak hanya Hajar Aswad, rukun Aswad dan rukun Yamani. Inna masaha, teksnya mengatakan begitu. Mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapus dosa. Oke. Nah, jadi Hajar Aswad itu fungsinya sebagai media. Kenapa perlu media? Karena di dalam Islam di seluruh agama, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, kata Allah, kul, katakanlah Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kepada si Kang Chan, kepada muslim, kepada siapapun orang yang mau mendapatkan hidup yang lurus, ya, hidup yang kekal, jalan yang lurus. In kuntum, jika kamu mencintai Allah, mencintai Tuhan, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Apa konsekuensinya mengikuti Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah mengampuni dosa kalian. Dengan media apa? Dengan media air wudhu, dengan media mengusap, mencium Hajar Aswad, dengan media mengusap rukun Yamani. Oke? Jadi fungsinya sebagai media kita mengikuti Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengusap Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani, dan semua itu adalah media sebagai kita bentuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Silakan, ada yang tidak dimengerti nggak dengan penjelasan saya? Jelas saya tidak mengerti. Di bagian mana yang tidak mengerti? Mengapa batu hitam atau Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Dari mana? Tidak ada menghapus. Tadi saya sudah sampaikan, kau tidak mendengar ya? Syarat pertama, saya dengar. Tadi yang saya katakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kalian. Sekarang saya tanya, yang mengampuni dosa hal Allah atau Hajar Aswad? Makanya saya bertanya, kok kamu bilang menghapus dosa? Allah yang mengampuni dosa. Yaghfir lakum in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah,
fattabi'uni, ikutilah Nabi. Nabi mengusap Hajar Aswad, rukun Yamani, mengusap air wudhu dan seterusnya. Apa konsekuensinya? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Statementnya clear. Sekarang pertanyaannya, Datanya dari ada. statement saya yang mengampuni batu, air, atau Allah? Ya, tunjukkan datanya biar kita baca. Saya tunjukkan setelah Anda jawab. Dari pernyataan saya nih, dari pernyataan saya, yang mengampuni dosa itu batu, air, atau Allah? Jawab. Saya tidak tahu agama kalian, makanya tunjukkan datanya. Biar Turun. kita Waktu dan pahami. waktu. Pak Barata, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Siap. Pak Barata nih sampaikan. Iya, itu tadi sebenarnya kan di antara Oh, data ya. Oke, saya tunjukkan datanya. dan Aswad antara dan Pak Karkun, suami orang Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Kristen ada? Yang Kristen ada? Boleh nggak tempatnya kita slotkan buat teman Kristen? Nih ya, Ali Imran 31. Siapa yang katakanlah jika kamu mencintai Allah, ada subjeknya, Allah, ikutilah aku, saya ikuti Nabi. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun. Siapa? Allah. Ini datanya Ali Imran ayat 30. Ada iklan. Ali Imran ayat 31. Clear ya? Apa urusan dengan Hajar Aswad ini? Hajar Aswad ini menjadi topik teman-teman Kristen, sama standarnya. Kalian harus belajar. Hadis Hajar Aswad ini teksnya mengatakan inna masaha, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad, rukun Aswad dan rukun. Pak Karkun Muslim atau Kristen, Pak Karkun? Oke. Mengusap Hajar Aswad itu mengampuni dosa. Kalau tidak mengusap ya tidak. Ring pertama dari Nabi Muhammad yaitu Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Seandainya Nabi tidak mengusap Hajar dan Aswad, kata Umar bin Khattab, aku takkan mengusapnya. Kenapa? Karena itu hanya sebongkah batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Fokusnya sudah beda, bukan kepada batu, tetapi kepada taat kepada Nabi. Fokusnya di situ. Oke? Text by text. Silakan. Ada lagi, abang suami orang Muslim atau Kristen? saya Muslim bang, saya dengar aja bang, saya Muslim. Muslim? Oh, boleh di bawah dulu ya bang ya. Boleh bang, boleh. Siap. Terima kasih. Makasih bang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bang Barata Muslim Kristen? Bejo Deli nih Kang Chan, Bejo. Oh, di bawah? Ini Bejo Deli Kang Chan, Bejo Deli. Oh, Mbak Bejo. Oh, Mbak Bejo nih. Mbak Bejo nih ini debater senior. Pak Bejo nih. Iya. Kalian kalau marah-marah sama saya, kalian dimarah Pak Bejo nanti. Silakan. Pulau Samosir Muslim atau Kristen? Akun baru aja. Lagi bikin akun baru aja nih biar kecadang. Pulau Samosir Kristen atau Muslim? Kristen. Kasihannya masih Kristen. Silakan. Ada yang mau sampaikan? Saya mengundang saya bahwa seluruh subhat-subhat yang dibawa oleh orang-orang Kristen yang tidak bertanggung jawab, bawa ke sini. Dua. Pertama itu. Yang kedua, berikan ke kalau Pak Nadar kan bisa, saya pendebat dari Kuningan, tidak ada satu pendeta. Kalau saya begini, berikan satu saja ajaran. Nggak ada sampai sekarang bisa mengalahkan dia, bang. Bohong itu. La haula wala quwata illa billah. Betul. Asli. Sama aku aja keok dia. Wah, nggak ada, saya nggak percaya. Nah, saya gini, berikan satu, kalau saya lebih konkret, berikan satu saja ajaran gereja hari ini, per hari ini, ajaran gereja hari ini, yang dikonfirmasi benar oleh Yesus tanpa ambigu, tanpa perdebatan. Apa? Silakan, satu saja. Aku naik tadi masalah Hajar Aswad, makanya aku naik. Oh ya, boleh, silakan. Nggak ada ya? Saya men-challenge dua ya, Satu, bawa seluruh subhat, ini bawa subhat Hajar Aswad. Bawa seluruh subhat Kristen, bawa sini, naikkan sini. Dua,
berikan kepada satu saja ajaran gereja hari ini yang benar-benar dikonfirmasi oleh Yesus benar tanpa hambatan apa-apa. Dua, silakan abang mau nanya apa Hajar Aswad? Kenapa Silakan. kenapa mesti mencium batu menghapus dosa gitu loh? Itu dilakukan oleh Nabi. Kenapa Nabi melakukan itu? Kan punya pagan. Enggak ada punya pagan. Kang Chan, Ya. itu nggak ada perintah menciumnya karena sunahnya itu ada berbagai macam ya. Boleh dengan mencium, boleh dengan menyentuh, boleh dengan melambaikan saja pun ke arahnya boleh. Itu Iya, hanya betul, rukun, bagian dari rukun. Betul. Jadi nggak ada kewajiban mencium bang. Jangan tuduhkan kami harus mencium. Betul. Yang betul Inna yang mana masaha. ini? Jadi Inna masaha melambaikan mengusap. juga menghapus dosa. Apa? Melambaikan juga menghapus dosa. Melambaikan saja juga menghapus dosa. Teksnya inna masaha itu mengusap al-masih yang diusap, dipijit al-masih. Nah, inna masaha yang diusap. Jadi mengusap. Nah, begitu. Mencium, mengusap itu bisa diterjemahkan juga mencium. Tapi poinnya bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, bukan. Tetapi mengikuti Nabi, karena Nabi mengusap Hajar Aswad, maka kata Umar bin Khattab, seandainya Umar bin Khattab ini ring pertama, seandainya aku tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap Hajar Aswad, aku tidak akan usap juga. Kenapa? Karena hanya sebuah batu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Dari penjelasan saya apa yang tidak bisa diterima? Jadi apa yang dilakukan Muhammad baik diikuti umat itu. Yang ada, oke, bagus, pertanyaan bagus ini. Jadi apakah yang dilakukan oleh Nabi itu adalah diikuti atau tidak? Ada dua jenis. Itu yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah ya, sunnah itu ada yang sifatnya kurbah, yaitu sunnah yang memang didedikasikan inspiring dari Allah langsung, seperti misalnya sholat sunnah, oke? Seperti tadi salah satu bagian daripada haji atau umroh Hajar Aswad, mencium, mengalami tawaf dan seterusnya yang tidak ada di dalam, yang tidak semua ada di dalam Quran. Nah, itu kurbah namanya, diksi dalam Islam lah, kurbah. Ada juga perbuatan Nabi yang jibiliyah. Jibiliyah itu beliau manusia biasa, karena kata Quran, kul, katakanlah Nabi Muhammad. Ada profesor Kristen, dia berkata begini, Nabi Muhammad itu pengikutnya puluhan ribu ketika melakukan kota Makkah, nggak ada tandingannya. 10.000 Tuhan akan datang dalam Keluaran, Tuhan akan datang dari negeri Paran dengan 10.000 pasukan kudus. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memenuhi itu, 10.000 pasukan kudus ketika melakukan kota Makkah. Kata profesor itu begini, seandainya Nabi Muhammad mengatakan dirinya Tuhan saat itu, atau penguasa, atau ilahi, banyak orang akan percaya. Malah dikatakan bahwa Nabi Muhammad di dalam Quran, ana basyarum mislukum, aku itu hanya manusia seperti kamu juga. Jadi ada sifat perbuatan Nabi Muhammad yang jibiliyah namanya. Jibiliyah itu kemanusiaan. Contoh, kata Nabi tidak tahu mencangkok pohon kurma itu sebagai apa yang benar. Maka keluarlah hadis kata Nabi, antum, kalian a'lamu bi umuri dunyakum, lebih mengetahui urusan dunia kalian. Itu kata Nabi. Tapi kalau sunnah yang perlakuan perbuatan Nabi yang sudah datang dari Allah, seperti banyak hal-hal dalam ibadah, menikah, terus sholat, zakat, saum, semua yang diarahkan Allah itu adalah sunnah yang harus diikuti. Oke? Dalam pengertian harus sunnah ya. Ada nanti hukumnya terpisah. Oke? Jadi ada yang sunnah yang harus diikuti disebut kurbah, ada sunnah yang dia kemanusiaan Nabi, jibiliyah. Nah, ini cocok Nabi kemanusiaannya. Jangan katakan Tuhan kemanusiaannya, nggak cocok. Oke. Jadi tadi masalah nikah juga harus diikuti. Kenapa Anda tidak menikah dengan bocil umur 6 tahun? Ada itu bang. Gimana? Dalam hadisnya nggak begitu bang. Itu yang nggak bisa dijawab Sinandar. Maka aku bilang nggak bisa dijawab Sinandar itu. Nggak boleh bang. Kosong bilang. Nggak boleh bang. Semua Masalahnya. pendeta. Bagaimana bisa menjawab kau ribut sendiri? Jangan ngerocos. Bang, jangan ngerocos sendiri bang. Ada jawabannya. Nggak ada dalam Islam. Ya perintahnya untuk menikahi kalau nggak balik. Karena wajib menikahi kalau sudah balik. Dewasa. Balik. Makanya.
Betul. Ikutilah, Gitu, Bang. ikutilah itu nikahi 6 tahun itu. Ikutilah nikahi 6 tahun. Muhammad Nggak kan ada nikah bang, 6 Nabi tahun. Muhammad juga nggak pernah bang. Itu hanya anda yang menuduh. Bohong, Tidak nipu terjadi. kau, nipu. Aisyah itu 6 tahun Kau yang dinikahi. berbohong, Bang. Coba 9 kau tahun buktikan. ditiduri. Gantian ngomong. Coba 6 kau tahun buktikan dinikahi, bang, benarkah yang 9 kau tahun sampaikan ini sesuai ditiduri. dengan apa dalam ajaran Islam? Coba kau buktikan bang. Tipu kalian. Jangan tipu-tipu Coba bang, lah. kau buktikan benarkah yang kau sampaikan itu 6 sesuai ajaran tahun Islam? Mana dinikahi. data Bentar, saya ambil apa dulu. yang bisa 9 menguatkannya? tahun ditiduri. Bisa diam Nggak dulu, bisa bisa dijawab diam si dulu Ripa nggak? itu. Iya, iya. Keok si Iya, Ripa. iya, oke. Keok si Ripa itu. Ya, Nggak oke, bisa oke. dijawabnya Ya, itu. diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Nabi Muhammad menikahi anak usia 6 tahun. Kan menurut kau itu tidak etis kan? Nah, ini aku tunjukkan sama kau Bukan tidak hadis. etis, Ya. biadab. Bukan tidak etis, Santai biadab. dulu, santai dulu. Santai Kenapa dulu. kau tidak Yang santai? biadab itu, Santai, Mbak. tunggu. Yang sifat kayak anjing itu Tuhan yang keluar dari memek perempuan. Itu baru anjing. Emosi si Diam ya. Rifa. Nih. Emosi si Santai Rifa. dulu, Santai santai lah. dulu. Santai lah. Santai Rifa, Santai lah. Kenapa kau tidak santai? Kenapa kau marah-marah? Santai dulu. Santai. Rifa, Rifa, Santai. Rifa. Kenapa Kristen tidak santai? Kau tadi Santai dulu. Kenapa kau Sabar. sekarang naik? Ya, diam, Santai Rifa, santai. Ya. Kau tadi- Yang anjing itu, yang anjing dan biadab itu adalah Tuhan yang keluar dari memek perempuan, pegang itil Emosi itu kau yang dengan anjing ya. pertanyaanku. Emosi kau. Wih, Sabar, sabar kau. Sabar anak anjing, sabar anjing. Kasihlah musuhmu bang, kasihlah musuhmu bang. Ya, sabar ya. Nih ya, aku tunjukkan sama kau bagaimana kesaksian. Sabar, diam dulu anak anjing. Ya, anak anjing dan biadab itu adalah kalau ada Tuhan keluar dari memek perempuan. Kalau ada Tuhan keluar dari memek perempuan itu baru biadab. Ya, Muhammad Tuhan. Loh, Pengajaran turun, paling turun, turun. kabul adalah Ya. menggantung Dengarkan Tuhannya di baik-baik. rumah-rumah telanjang. Ya, Itu diam paling Bang Merta. biadab Santai itu. Bang Merta. Ya, kita di sini nggak usah. Di sini kalau mau menghantam Kristen, kita nggak perlu berpanjang-panjang. Kasih tahu aja. Kalau menurut mereka biadab menggauli anak kecil, ya, yang lebih biadab itu adalah nenek moyang Tuhan Yesus karena menggauli anak usia 3 tahun. Itu anjing bagi kita. Yang kedua adalah yang paling anjing itu kalau ada Tuhan keluar dari memek perempuan, pegang itil, itu baru anak anjing ya. Nih, sabar. Nih, aku bilang, kok sama Bunda Gembala tuh enak diskusinya loh. Saya tunjukkan bagaimana Sayyidah Aisyah, anak yang berusia 6 tahun, dinikahi oleh seorang pria yang usia lanjut, tapi anak tersebut tidak menjadi korban pedo, justru malah orang yang bersaksi bahwa suaminya paling bisa menahan hawa nafsu. Nih. Ya, bagi saya pribadi, yang anjing itu, yang biadab itu adalah kalau ada Tuhan yang keluar itil, dekat itil kesenggol itu baru biadab banget. Kalau bagi saya, ini kan kita beda-beda kan, pandangan kita kan beda-beda nih, ya. Kalau bagi saya, mungkin bagi kalian kalau ada nabi yang menikah dengan anak kecil itu kan biadab, berarti Ishak itu biadab, ya, karena Ishak itu menikahi anak usia 3 tahun. Bagi kalian kan gitu, Ishak itu nenek moyang Tuhan kalian kan biadab, ya. Jadi kalau bagi saya itu yang biadab itu kalau Tuhan kepegang itil lah, itu baru bagi saya biadab. Maaf ya, sorry ya, itu biadab, Tuhan biadab itu. Nah ini teman-teman perhatikan ya, kesaksian dari Aisyah yang kalian tuduh sebagai korban pedofil itu ya. Syurai bin Atta bersama Aisyah, salah satu seorang antara mereka berkata, nih apa kata Sayyidah Aisyah? Dan beliau merupakan orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya di antara kalian. Nih, cataten. Bagaimana kemudian Sayyidah Aisyah menyatakan sikap suaminya adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu, bukan seperti Tuhan Kristen yang minta upeti perawan, mengajarkan bagaimana cara memisahkan perawan dengan yang sudah bolong, yang perawan diambil, yang bolong dibunuh, di Bilangan pasal 31. Itu baru biadab dalam perspektif Islam. Dalam perspektif saya pribadi, yang biadab itu adalah ketika Tuhan mengambil pagina-pagina bini orang diberikan kepada nabinya, Nabi Daud. Itu baru biadab dan anjing. Dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 8 bagi saya pribadi ya. Bagi saya itu biadab, ikan bagi saya. Mungkin bagi kalian itu adalah berkah pagina kepada nabinya. Kalau bagi saya, mulia seorang nabi yang menikahi anak bayi, tapi anak bayi itu tidak diapa-apakan dan dirawat, bahkan dijadikan sebagai ulama besar. Itu baru hebat. Yang biadab itu adalah ketika ada Tuhan yang keluar kesenggol itil. Nah itu, sorry ya, bahasanya kok gitu Uni. Ya karena yang saya hadapi anjing, nggak ngerti bahasa manusia. Maaf ya, tadi bahasa keanjing-anjingan itu hanya untuk anjing, karena anjing tidak ngerti bahasa manusia. Jadi saya nggak bisa pakai bahasa manusia ya. Maaf ya, saya harus ke Yesus-Yesusan hari ini ya.
Kalau saya model ustazah, saya ke Nabi Muhammad. Saya akan mengikuti Nabi Muhammad, lemah lembut, pakai diksi yang tepat. Tapi kalau saya menghadapi anak anjing, yaitu dari Kristen penghujat, maka saya ke Yesusan. Loh, kok gitu nih Rifah? Lah, Yesus sendiri kan pakai bahasa begitu nih. Saya ngikutin Yesus kok. Saya ini dua natur ya. Natur Nabi Muhammad yaitu natur Islam, dan natur Kristen yaitu natur Yesus. Tadi saya pakai natur Yesus tuh. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Berarti saya menggunakan cara berpikir Yesus, ya. Ketika saya katakan tadi anjing, itu adalah Yesus yang ngajarin, ya. Gitu ya. Sorry ya, bagi kalian kan biadab menikahi anak di bawah umur. Berarti nenek moyang Yesus biadab, yaitu Ishak menikahi anak usia 3 tahun. Ya, boleh Bagi saya kami, berbicara sedikit, ya, sabar Bu? dulu. Boleh, tapi nanti sama Kang Chan ya. Bagi Oh iya, saya, sama bagi Bang saya Kang Chan ya. sabar. Bagi saya yang biadab lagi anjing itu 100% biadab dan 100% anjing adalah ketika ada Tuhan yang kesenggol itil perempuan. Itu Tuhan biadab bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan ini kepengen kali lihat vagina ya. Apalah Tuhan ini? Kok pengen lah lihat vagina orang? Ah, itu dalam pikiran saya. Saya nggak bilang agama lain ya. Saya cuma bilang itu, ya. Seperti itu ya. Paham ya teman-temanku semua ya? Sekali lagi saya ulang ya, ini diksi saya bertanggung jawab loh. Bagi kalian mungkin biadab kalau ada nabi menikahi anak kecil, berarti kalian bilang nabi kami biadab, berarti kalian bilang juga Ishak biadab. Ya udahlah, nenek moyang Yesus saja kalian hujat, apa daya, nabi kami pasti kalian hujat lah. Bagi saya yang biadab itu adalah ketika Tuhan memperawani, memecahkan perawan mamanya sendiri. Tuhan memecahkan perawan mamanya sendiri, itu ada biadab lagi keanjing-anjingan bagi saya. Bagi saya ya. Kang Chan silakan ambil alih, saya mau makan siang dulu. Kang Chan sabar ya, kalau Ya, menghadapi silakan anjing Bang. itu di-kick aja. Silakan. Silakan Bang, Kang saya Chan. Maaf ya Kang siap, Chan ya. silakan. Nggak Maaf, apa-apa Uni Kang Chan. cantik. Teman-teman sekalian, yang disampaikan oleh Uni adalah bahwa seluruh keburukan diksi itu ada diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan, bayangkan perempuan yang sedang membawa anaknya, dia memohon kepada Yesus ingin disembuhkan. Kalau dokter sekarang udah viral tuh di YouTube, di TikTok. Apa kata dokter itu? Bukannya memberikan resep, malah tidak patut roti resep ini untuk anak-anak diberikan kepadamu, anjing. Nah, itu bukan diksi, dan saya percaya itu bukan ajaran Yesus. Yesus ini orang baik. Islam mengatakan Yesus orang baik, tapi itu diksi kalian. Apa kata Yesus? Kau kafir, kau bodoh, kau botol, kau munafik, kau ular beludak, kau tulang ular beludak. Itu mulut Yesus. Jadi, itulah Tuhan kalian. Silakan Bang, mau apa Bang? Iya, boleh saya mau pengen tahu ini dan bisa membanding-bandingkan dengan kepercayaan kita ini, Pak Ustadz. Bang Boleh, Bang boleh, boleh. Syagagulu, Masya Allah. Bang Syagagulu yang dari Katolik, yang dari Nias kan Bang ya, yang kemarin bertanya. Oh iya, iya. Iya. Siap, Jangan Masya ya. Allah, siap. Jadi ya maksudnya ya dijawab dengan jujur ya Pak ya, karena saya ini maksudnya dengan keimanan orang Bapak ya, saya juga ingin tahu ya. Itu Pak, kalau kita beriman kepada Allah, apakah bisa kalau tidak beriman kepada Muhammad juga mengikuti Nabi Muhammad? Kalau tidak bisa, tidak masuk akal. Masuk akalnya adalah bisa. Kenapa begitu? Karena Allah sendiri yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, dan Allah mengatakan harus beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Allah mengatakan dalam Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Yaudah, saya beriman kepada Allah saja. Apa yang dikatakan Allah saya imani. Kata Allah apa? Nabi Muhammad utusan Allah. Ya udah, saya imani juga. Oke, nah itu. Kalau saya katakan saya beriman kepada Allah, tapi saya tidak mengimani Muhammad Rasulullah, Allahnya bilang Muhammadur Rasulullah, gimana? Itu masuk akal. Tidak bisa jika tidak jika masuk akalnya harusnya beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Bang. Allah mengajarkan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu Bang. Oh, berarti diwajibkan ya, wajib ya beriman kepada Nabi Muhammad ya, Pak ya? Oh iya Bang, bukan wajib lagi, jadi rukun iman. Rukun itu pilar. Kalau rumah nggak ada pilar, potensi hancur. Betul, rukun iman itu Bang, betul. Iya, betul. Oh, oke. Satu lagi ya, Pak ya. Jangan satu, kalau bisa 101 lagi. Ya, itu Pak tentang batu aswad itu, ya. Apakah itu si
pengaruh menghapus dosa atau hanya tradisi aja atau bagaimana? Enggak ada pengaruhnya, entah apa Tidak fungsinya ada. itu batu itu. Batu Hajar Aswad tidak menghapus dosa. Kata siapa? Kata ring pertama dari Nabi Muhammad. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Batu ini tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak memberikan mudarat sedikit pun. Lalu apa yang menghapus dosa di situ? Kalau kita baca teksnya dengan baik, bukan teks dari orang-orang yang menghujat Islam, inna masaha, mengusapnya. Kenapa mengusapnya? Karena Nabi Muhammad mengusap. Kenapa Nabi Muhammad mengusap, kita mengusap? Karena tadi kita beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita beriman kepada Nabi Muhammad? Karena disuruh beriman oleh Tuhannya Pak Siago dan Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masukkan, Pak? Cuman kita tahu jemaat-jemaat Kristen mereka dibodohi oleh orang-orang yang menghujat Islam. Bayangkan, saking tidak ada celahnya Nabi Muhammad dibatalkan jadi Rasul, jadi Nabi. Tidak ada celahnya. Allah terbatalkan jadi Tuhan dalam Al-Quran, dalam hadis. Tidak ada celah sedikit pun. Mereka ngejar batu. Bayangkan, mereka ngejar batu Hajar Aswad. Bayangkan, sedangkan teksnya aja tidak mengatakan Hajar Aswad yang mengampuni dosa. Enggak ada. Tadi saya sudah tunjukkan datanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah. Dalilnya begini, Bang. Jika kamu mencintai Allah, katakanlah Nabi Muhammad. Jika Pasiago, Kang Chan benar-benar mencintai Tuhan semesta alam, katakanlah Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad salat, ketika salatnya angkat tangan, kita salat angkat tangan, salatnya ruku, salatnya sujud, kita ikuti dia. Beliau mencium Hajar Aswad, kita ikuti mengusap Hajar Aswad. Inna masah itu mengusap sebetulnya. Al-Masih yang diusap, yang diurapi kan, masaha. Teksnya begitu dan bukan Hajar Aswad. Abang terpapar virus Islamofobi, orang-orang penghujat Islam yang sekarang juga lagi bertengkar sesama mereka. Begitu, Bang. Ya, tapi kalau contohnya Muslim, apakah diwajibkan untuk memegang batu itu atau tidak, atau tidak sama sekali, tidak tinggi itu, tidak sama sekali. Kita diperlihatkan, ditontonkan di film, di TV, di video-video ada orang berebutan untuk mengusap, mencium Hajar Aswad. Iya, karena kenapa? Mereka datang dari jauh. Itu adalah sunnah, bukan wajibkan. Mereka itu adalah sunnah. Sunnah itu sesuatu yang Anda tidak perlu lakukan, tapi kalau Anda lakukan, Anda dapat pahalanya. Kurang lebih begitu definisi umumnya. Nah, mereka sudah jauh naik pesawat, sudah mengumpulkan uang puluhan tahun dan seterusnya. Karena haji sendiri kalau tidak mampu, ini stata'tum ilahi sabila, jika diberi kesempatan, kemampuan baru wajib. Kalau tidak. Nah, dia sudah mengumpulkan uang dan seterusnya, sudah ke sana. Maka rasa emosionalnya ingin mengusap, bukan karena diwajibkan. Ada banyak, Pak, bukan ada, banyak sekali orang yang tidak mengusap Hajar Aswad. Aku udah biasa. Aku udah 20 kali umroh, tidak mengusap Hajar Aswad, banyak sekali. Begitu, Bang, tidak wajib. Anda dapat ilmu yang keliru ya, tidak wajib. Kang Chan, berarti izin untuk bertanya ke Bang Siaga Gulu nih sedikit, Bang. Boleh Bang Siaga ya? Saya mau bertanya sedikit, Bang. Iya, Anda kan Katolik kan, Bang ya? Anda kan Katolik kan ya? Iya. Sama dengan penjelasan tadi tentang pertanyaan Anda tentang Hajar Aswad. Dalam kekatolikan, Bang, tentang Anda membuat gerakan dari jidat ke bahu kiri kanan itu, mencontohkan siapa, Bang? Ada yang mencontohkan atau Anda mengikuti siapa gitu? Katolikan ya? Ada mengikuti. Iya, dari mana Anda dapat contohnya, Bang? Ya, dari yang ngajarin lah. Siapa yang ngajarin, Bang? Ya, guru lah. Guru bagian keagamaan. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sosoknya Yesus yang Anda imani dalam kekatolikan, untuk Anda juga sebagai yang harus Anda ikutin sebagai orang yang pengikut Yesus, katanya kekristenan. Apakah ada contoh Yesus? Iya, saya jelasinnya secara iman saya ya, Pak ya. Itu tanda salib itu adalah suatu yang mengingat suatu keimanan kepada Yesus, dan suatu juga supaya
melekat dalam keyakinan untuk ibaratnya seperti berdoa. Begitu. Ngerti bang? Gunanya gerakan itu bang, apa gunanya kalau ada melakukan mencontoh sandal salib itu gunanya apa? Siapa yang pernah menjelaskan itu? Iya, saya dalam ini pribadi saya ini ya, bang ya, pak ya, saya itu melakukan itu ibaratnya saya itu selalu mengingat Yesus, dan kan kalau dilakukan itu untuk berdoa, jadi supaya itu kita kalau berdoa iman, supaya kita fokus di dalam berdoa kepada Tuhan Yesus. Begitu bang. Saya belum dapat jawaban bahwasannya Anda yang dari Katolik memahami tentang gerakan jidat dan bahu kiri kanan itu sebagai tanda salib Anda bilang tadi. Jadi Ada pemahaman diajarkan, kalau dicontohkan. abang Saya tahu nggak paham apa maksudnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa dalam kekristenan. Anda nggak belum sampaikan. tujuannya hanya untuk maksudnya tujuannya ya meyakinkan keimanan kepada Tuhan Yesus. Ini bang, tadi Ya. kan dicontohkan tentang Hajar Aswad ya, ketika diperintahkan kepada kami umat Islam ya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad agar kami itu dikatakan yakin dan percaya dengan pengajarannya, supaya kami itu diterima oleh Sama Pencipta sebagai orang yang beriman karena mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, karena diperintahkan itu ya. Anda tidak memberikan contoh penjelasan seperti yang tadi dijelaskan mengenai Hajar Aswad, bahwasannya itu kalau bukan karena untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh sosok yang kami ikuti, kami nggak akan lakukan. Makanya apa-apa yang dilakukan itu ya kami nanti jadi kaji, tahu kami manfaatnya apa, ya tujuannya apa. Anda yang Katolik mempunyai tradisi Anda lakukan itu setiap hari. Kami itu belum tentu Muslim itu ya pergi ke Mekah melakukan yang anda katakan mencium batu Hajar Aswad, enggak, belum tentu, padahal itu enggak ada perintahnya mencium ya. Ini dituduhkan kekristenan. Anda yang Katolik melakukan gerakan itu setiap kali. Anda nggak paham buat apa dan nggak pernah dicontohkan Yesus. Kenapa Anda lakukan bang? Saya itu untuk keimanan. Habis itu kan Yesus itu kan mati di atas kayu salib. Jadi kita harus maksudnya kami bersalib itu, saya bersalib itu dalam keimanan Yesus saya. anak Maria tidak disalib dalam Bible, Pak. Kok Yesus disalib? Bible mengatakan Yesus tuh nggak disalib di anak Maria itu. Bapak dapat kamu dari mana? Yesus anak Maria disalib. Ya sesuai dengan murid-muridnya lah. Bapak percaya yang ditulis? Bapak percaya yang ditulis dalam Bible? Ya iyalah percaya, gimana nggak percaya. Baik, Bapak ada Bible nggak depan Bapak? Coba dibuka sekarang. Nggak ada. Yesus itu dalam Bible tidak disalib. Dia lolos, dia ke langit duluan sebelum disalib. Itu Yesus yang lain, Pak. Ada di dalam Bible. Bible mengatakan Yesus anak Maria itu dia terangkat ke langit dan tidak disalib, tidak dibunuh. Tetapi ada yang menyebut dirinya Yesus. Bapak tidak mengikuti Bible, Bapak hanya mengikuti perkataan-perkataan mereka saja yang tidak berdasar. Ya, saya sih nggak bisa membahas itu. Saya tadi hanya mau naik aja, karena mau bertanya aja, maksudnya membandingkan lah. Kalau bandingkan berarti ada dua dong, Pak. Kepercayaan saya. Nah, itu dia. Makanya Kalau bandingkan kan berarti dua. Iya, kalau bandingkan itu Pak, berarti ada dua variabel. Kepercayaan saya tadi, kepercayaan Bapak sekarang dalam Bible. Kalau Bapak hanya bertanya saja, berarti hanya satu. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak, menurut Bible, Yesus itu tidak disalib, Yesus tidak dibunuh. Itu bukan Yesus, tetapi yang namanya serupa-serupa dengan Yesus. Terus Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik
Betul nggak istilah pengajaran Katolikan? Ya, tapi begini Pak, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk seperti Kristen, maksudnya jadilah Kristen, Alhamdulillah, betul. akhirnya. Tetapi Apalagi Katolik. mengikuti Yesus harus melalui itu seperti Katolik atau ke Kristen Nggak biasa. ada. Loh, Begitu ah. Bapak berdusta bohong Bapak nih, parah nggak ada. Jadi, Halo, ini kenapa begini, ada Pak, lagi? saya ambil poin, Bang Nandar, kenapa saya ada Bapak itu- pembatasannya? Kenapa saya ada pembatasannya? Saya kena gitu. Iya Pak. Kenapa kalian? Karena Bang Nandar aman kan, komalnya kan harusnya kan. Kenapa kenapa kalian tombak saya? Tombak Uniriva, tombak Bang Nandar, Bang Juma, ngapain kau tombak aku? Dasar kalian. Gimana Pak? Pak, Yesus tidak pernah mengajarkan Jadi Kristen. saya banding. Iya Pak, saya bandingkan juga orang Bapak ibaratnya seperti juga menyembah seperti kepercayaan Bapak. Kan gerakannya kan apa? Saya menyembah Allah, Tuhan yang satu. Kalau Bapak menyembah Tuhannya ada Iya, berapa kan? Bapak? Saya menyembah Allah Tuhan satu. Kalau Tuhan saya Siapa? yang saya percaya itu adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Ah, bagus. 3. Itu Tuhan Bapak ada 3. Kalau Tuhan Tadi itu ini pertanyaannya. Tuhan Itu- Bapak ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Iya. Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa? begini 14 orang. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.